Okay, let's continue with the introduction part. So, introduction part is posited in after the abstract, abstract and keywords. So, what is needed in the introduction part? Introduction part consider general to specific statement. Jadi ada umum, setelah umum ada spesifik. Don't doing the zigzag, jangan zigzag kalau ini. Jadi umum spesifik, Jadi nggak bisa baca. Misalnya nih di introduction, if your topics about the creative thinking, for example, kamu bisa mulai dengan statement umum terkait dengan creative thinking. Contohnya, the research related to creative thinking has already developed nowadays. Jadi umum dulu. Creative thinking can be considered as bla 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 bla. Nah, itu spesifik. General dulu. Jadi kamu ngomong dulu, gitu ya. Nah, bedanya the different with the introduction in article with the thesis. Biasanya kalau kamu baca skripsi, coba enggak tahu ya, kamu sudah pernah belum membaca skripsi mahasiswa kelasmu sebelumnya? Halo? Have you ever read the thesis? No. Not yet? Belum pernah menemukan tesis skripsi di internet? Pernah di perpustakaan, Bu. Pernah. Oke. Kira-kira yang biasanya ditulis oleh kakak kelasmu ya, itu kalimat-kalimatnya bicara tentang apa kira-kira? Pendidikan pada umumnya dulu, Bu. Nah, that's thing that I need to know. So, usually kalau di tesis, they mention about the aim of education, bla bla bla. Mathematics is the queen of science, kan gitu biasanya tuh. Nah, kalau di paper ya, in a journal article, please avoid that. Ya, kalau memang fokusnya adalah misalnya creative thinking, misalnya developing ekomik gitu. Jadi bahasannya kan ekomik. Jadi nggak usah ngomong mathematics is the queen, langsung ngomongin your topics, but in general first, seperti yang tadi saya mention. Ya, the other things is more or less 2 pages, ya, that show the important issue of the research. Jadi 2 halaman saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perbedaannya dengan paper lainnya. Jadi pasti di introduction kamu itu akan menuliskan referensi terkait penelitian yang relevan. That's why I ask you to find 3 papers ya, 3 related papers. Nah, itu sebagai referensi. The more you read, the more knowledge that you got, the more information that you can put in the introduction part. Ya. Next is of course it needs reference yang terbaru ya. So please avoid kutipan, misalnya Ekawati in, Siswono in, nah jadi gitu, jangan dalam ya, nah, itu belajar mengutip. Jadi kalau bisa straightforward to the jurnalnya. Okay, at the end of the paragraph there is the aim of the research.
Ya. Jadi ada di bagian akhir paragraf itu ada tujuannya. Nah, sekarang dari 4 itu dulu coba cek ya, coba cek apakah yang saudara sudah bawa itu sudah ada. Ini ya. Nah, ini hal lain. Biasanya seperti ini ya. So, why the topic is interested to research. Sampai mana pemahaman hingga saat ini, misalnya, this is related to the papers that you read. Jadi kalau misalnya papermu itu sudah kamu baca banyak, nah kamu bisa menuliskan. Semakin banyak paper saya pengetahuannya semakin banyak, semakin bisa kamu memposisikan yang ketiga, yang warna pink itu. Apa permasalahan yang masih ada? Ya, ini juga in other courses like seminar you will be asked to find what problem that is available to do the research. And then what is your hypothesis? Hipotesisnya apa? And then what are you going to do? The agenda. The agenda means the aim of research. Paling gampang, coba cek masing-masing. I would like to ask you, for example, coba Dia Lutfiana ada? Dia Lutfiana? Raflin? Raflin ada? Halo? Pupita? Ada, Bu. How many papers that you have with you? 3. 3 papers. And then, can you check and share one of them online? Yes, ma'am. Okay. Apakah sudah terlihat? What is this about? Process of discovering student conjecture in algebra. Okay. Discovering student conjecture. Okay, conjecture ya. Nah, okay. Kalau yang tadi di introduction-nya, yang saya lihat ini masih mengutipnya sampai ke history. Yeah, yeah. For some reason actually is okay. Karena untuk conjecture memang jadi untuk beberapa reference, for some reference which is very important ya. Kayak the Godfather's teorinya itu boleh. Seperti kayak ini apa namanya? Teori-teori Vygotsky, Piaget gitu ya. Nggak apa-apa karena memang itu Godfather's theory, we can call that. Okay, continue. Terus apa lagi ya? Dari depan. Penjelasan. Di depan tuh ada conjecture and problem solving are related bla bla bla, gitu kan? Ya, jadi dari umum dulu dijelaskan mengenai conjecture dan problem solving. Oke. Tapi kalau misalnya mengutipnya sebanyak ini, apakah boleh Bu Tetepan? Boleh. Ini boleh. ada banyak kutipan. Ya, boleh. Malah itu yang diharapkan. Jadi ketika menulis nanti all of you semakin banyak kutipan kayak gini, artinya misalnya kamu membaca definition of conjecture misalnya, itu nggak hanya dari satu sumber. Kamu membaca banyak referensi. Gitu. Jadi dijelaskan mengenai konjektur hingga tipe-tipenya. Nah, mulai spesifik ya, so general to Ya. specific ya.
Nah ini coba. Lalu Mbak. baru menjelaskan. Naik Mbak. Nah ini sebentar saya tak remote ya, remote control request. Oke. Nah ini ya misalnya they are researcher who significantly contribute towards conjecture topic. Ini boleh kamu taruh di depan. Jadi ingin menunjukkan di atas. Jadi kan di bagian atas kan hanya ngomong there is a relationship between the conjecture and problem solving. Ya. Nah kamu boleh menuliskan some research ini boleh taruh di depan. It's just the style of writing. Ya. Oke, continue. Sebelum method. Nah, Menjelaskan mengenai isi dari yang mau dibahas. Ini ya, coba lihat. However, the research conducted previously were only limited to bla bla bla. Artinya, dia menunjukkan yang sudah ada itu hanya they have limit. Ya. Nah, hence so what you are going to see here in the last sentences of the introduction, they mention about the aim to describe blah 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 blah. So this is the aim of this paper, aim of this research. Oke, sampai di sini. Thank you, Lupita. You can down the screen share. Is there any question from introduction part? Tidak ada? Bu Ros, saya mau tanya. Ya. Untuk kutipan-kutipan tadi seperti definisi dan lain-lain itu apakah harus diparafrasekan dengan kalimat kita sendiri atau harus persis seperti yang diungkapkan oleh Kok mute? Oh, iya. Belum terdengar, Bu. Apa sudah? Sudah. Iya, saya ulangi untuk pertanyaan saya tadi. Beberapa kutipan yang ada di artikel ilmiah tersebut, apakah harus diparafrasekan atau harus persis dengan kalimat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut, Bu? Oke. Jadi your question is about direct quotes sama indirect quotes. Jadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kalau memang kutipannya tidak langsung, you need to paraphrase. Tapi kalau kutipannya langsung, ya kamu harus tuliskan. Ya. Seperti tadi kan definition ya. Dia definisi itu sebenarnya definisi itu dicatat oleh banyak orang, di papernya banyak orang. Makanya dia nuliskannya kan satu definisi, kemudian dilanjutkan dengan ditunjukkan dengan reference, some references gitu, ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, let's continue ya. After introduction part, what's next? Material and method. Methods, ya. Oke. Oh ya, ini ada tips ya. There's some tips about the good introduction. Oke. So ada tinjauan literatur terkait. Nah, mau nggak mau introduction itu harus ada literatur. Makanya di mata kuliah seminar, which is you are asked to do some review some references ya, review literatur review, you do that, itu sangat bermanfaat untuk to write the introduction.
And ada pernyataan yang membenarkan artikel. Ya. Kemudian, nah ini sering dengan menyoroti pernyataan yang tidak terjawab, pertanyaan yang tidak terjawab, dan bertentangan dengan hipotesis, boleh. Kemudian you mention the aim dengan singkat dan jelas. Oke. Nah ini ya, hindari terlalu banyak referensi umum. Ya, itu yang saya ini. Nah, untuk bagian method sekarang. Metode penelitian. So, what information that needs to be exist in the methods? The subject. Who is the subject of this research? Why you choose the subject? How many subject? And more the description about the subject. And then, what kind of data that you need to observe? How the data is analyzed, ya. Nah, jadi kalau if you write in English, the methods you need to write down in the form of past tense. Why? Because the method itu sudah dilakukan, bukan lagi proposal, akan melakukan, ya. Jadi artikel itu sebenarnya sudah melakukan penelitiannya karena metodenya sudah dilakukan. So, ya. Nah, sometimes ya, ini yang masih the things that we need to think of ya. Some university are not allowed to have only one subject, and then you try to make generalization from one or three subjects. Some university itu sudah nggak boleh. Ada yang saya tahu seperti UNY itu udah nggak boleh. And then how you choose the subject. Jadi sampling untuk mengambil subjeknya itu jangan langsung diambil 3. Ya, jangan random gitu. You need to explain, for example, the subject itu misalnya dari berapa. From 200 participants, bla 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 gitu ya misalnya. Dari 30 siswa, kemudian you analyze and then you see apa trennya, kemudian kamu bisa mengambil subjeknya. Ya, itu. Nah, hal lain adalah, so let's see in my others PowerPoint. So, in material and methods, the pages ya, the number of pages itu bergantung ini, apa namanya, bergantung pada properties bidang ilmu. Jadi kalau mathematics misalnya nggak akan banyak-banyak, malah metodenya itu malah tidak ini. Kalau kamu lihat deh, jurnal-jurnalnya matematika. Kan berpikir matematik yang murni terutama ya. Atau in material and methods itu you can also drawing the procedure. For example, you can make flowchart. Ya. Jadi ada flowchart yang sudah dibuat misalnya. Gitu. Okay, I continue first. After the material and methods, you have result and discussion. Nah, for some journal, result and discussion are separated, dipisah, gitu. For some journals, but for some, those both of them is mixed, are mixed. So, in the result and discussion part, it should be clear the way presenting. So we clarify is crucial issue. And then strengthen the finding. Jadi kamu bisa melakukan comparison. This is discussion ya. Jadi kalau result tuh biasanya datanya seperti apa yang sudah ada. Ya. And you may compare or
you can show the similarities of finding. Okay, this finding is in line with blah blah blah, for example. And state in clear, ya, dengan jelas harus dinyatakan the initial and or the main finding. Jadi kamu mau menyampaikan pesan apa? Oh ini loh, if I saw this from this perspective, the world need to know my finding. Jadi seperti itu. Kalau kita menulis result and discussion itu apa yang mau kita tunjukkan ke dunia, gitu loh, ke masyarakat umum sehingga others will quote your finding. Yang penting kan temuanmu itu apa, gitu. That's result and discussion. Okay. Result and discussion, I also sebentar. Okay, this part. Okay, hasil ya, result ya. Menyajikan hasil-hasil kunci dari penelitian tanpa memberi interpretasi ya. Jadi kalau memang hasil result memang seperti itu. You haven't make any interpretation. So I made 2 PowerPoint. The first PowerPoint or the previous PowerPoint, I use result and discussion combined. In which kalau jadi satu bagian subchapter ada you can make interpretation. But here if you write the result only, yeah, so you just share the key result without giving any interpretation. Nah, yang kedua, jangan kasih data mentah. Ya, data mentah itu apa? Data mentah misalnya kamu punya pekerjaan 30 siswa, jangan ditaruh data mentah 30 siswa itu. Ya. Kalau toh ada ingin kamu tunjukkan hasil pekerjaannya, you make capture. Capturing apa yang mau dibahas. Ya. Nah, setiap tabel selalu terdapat penjelasan. Ya. Ada tabel misalnya. Kamu buat tabel, hasil statistik misalnya, itu perlu dijelaskan. Jangan hanya begini. The mathematics competence of grade 5 students is written below. Jangan menggunakan below, above, jangan menggunakan itu. Kamu harus state table 1, table 2, diagram 1, diagram 2, ya. Jadi harus ngomong itu membahas tentang apa, ya. Jadi misalnya table 1 show the change of student score in terms of bla bla bla. Nah, jadi yang tadi saya bilang jangan menggunakan tabel berikut, tabel di atas, tabel di bawah gitu. Nah, ya. Seperti ini. Table 7 shows that the lowest score bla bla bla. Ini which means jadi kamu interpret ini. Jadi bukan nunjuk wis iki pokoknya datanya, tidak begitu. You need to interpret. Oke. Nah, I like these parts a lot. Why? Because I try to make a model. Jadi sekarang trennya itu yang disukai itu bentuk-bentuk membuat model kayak gini. Mahasiswa saya sudah mulai saya arahkan kalau misalnya penelitiannya kualitatif ya, and then they would like to describe the data can be written in like this part. For example, the process of proses pemrosesan informasi. Yang namanya proses menurut saya adalah tahapan prosesnya. So I asked them to draw the model instead of just only write down the description.
Kalau kamu nanti sering baca, ada banyak thesis ya. Itu gini, understanding the problem. Student are able bla bla bla. Jadi kemampuan, padahal judulnya itu proses gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat bersama lagi ya. So this part, jadi illustrationnya is like this for the apa namanya data. Okay, I stop share first. Let's discuss. Open your papers. Coba volunteer maybe. Siapa yang mau share about methods and result? Dava? Are you there? Iya, Mem. Buka filenya dulu. Prisma? Are you there? Prisma? Akila, are you there? Iya, Bu. Ada. While waiting for Dava, can you show one of the paper that you already read? Bu Ros, tapi ini saya kayaknya kalau di kondisi daring kayak gini masih belum cocok, Bu Ros. What do you mean? Belum cocok. Soalnya kan Bu Ros waktu itu kan bilang kalau misal kalau di kondisi daring ini juga disesuaikan kan buat penelitiannya. Jadi di sini tuh saya artikelnya itu masih yang kayak buat RME itu Bu Ros. Gitu. Nggak apa-apa, saya kan hanya menunjukkan bagian kita memahami artikel sekarang. Oh iya, kalau Bagian gitu saya share screen Bu Ros ya. ya. Apa sudah terlihat? Ya. Belum. Sudah. Ini bagian metodenya. Jadi karena ini RME, jadi lebih ke arah design research. Jadi di sini design research dari RME-nya dibuat konjektur untuk instruksi pada pembelajarannya. Seperti yang pertama proses berpikir siswa, lalu instruksi, terus proses berpikir siswa lagi. Jadi seperti itu. Lalu setelah dilakukan kegiatan pembelajaran, metodenya itu lalu melakukan pengumpulan data untuk merekam bagaimana hasil kegiatan yang telah dilakukan. Lalu untuk bagian hasil dan analisisnya, ini tuh lebih dari pengumpulan data tadi itu lebih kayak dikaji lebih ulang untuk menganggap apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah menghasilkan tujuan dari penelitian ini sesuai atau tidak, seperti itu. Oke, ke bawah Mbak. Bawah. Oh ini masih, oke. Explaining the design experiment, oke. Ini penerapan ya, tapi di art berbeda. Kalau penerapan biasanya banyak statistiknya. Kalau ini enggak ini. Nah, oke, kamu lihat di sini
for everyone. Here, the authors like to write the transcript ya. The teacher, student gitu kan. Nah, kalau ini nggak mungkin dituliskan the raw materials ya, the raw data. Kalau menurut saya ini yang seperti ini terlalu banyak. Ya. Meskipun saya yakin ini sudah dilakukan sintesis apa ya namanya? Lupa saya. Apa namanya? Direduksi data. Ya. Nah, kamu all of you can do just show which one? Just show the most important point. Yang mana? Misalnya tentang apa? Dia mau lihat apa ini? Kalau dia melihat apa namanya? Mana nih? So apa tujuannya melakukan wawancara itu? Oh, ingin menunjukkan bahwa siswa itu apa gitu ya. Nah, di bagian mana dari transkrip ini yang ingin menunjukkan itu? Gitu. Ya, tidak serta-merta semua ditaruh. Oke, thank you Dava. Ya, Bu Ros, ini saya stop share screen-nya ya. Ya. Coba tadi yang siapa yang saya suruh? Akila ya? Saya, Bu. Iya. Oke, coba Akila. Iya, Bu. Ini, apakah sudah terlihat? Ini tuh tadi kan untuk metodologi kan ada subjek. Nah, pertama, bentar. Yang pertama itu kan tentang subjeknya, siapa saja subjek penelitiannya. Di sini sudah dijelaskan bahwa itu murid dari SMP Negeri 1 Gresik di kelas 9. Ini juga kenapa memilih subjeknya belum ada, Bu, kalau kenapanya di sini. Iya. Menjelaskan tentang jumlah siswa yang akan diambil sama tempatnya. Lalu di sini ada kriteria tentang studinya yang akan diambil nanti. Lalu selanjutnya ada tes, penjelasan tentang tesnya tadi. Menggunakan nanti ada CRA-nya seperti ini. Jadi ada tingkat 0 sampai dengan 5 tentang keyakinan siswa dalam menjawab pertanyaan tersebut. Lalu setelah mendapatkan hasil dari tes tersebut, ada interview atau wawancara di situ tadi. Ini tuh. Oke, berarti ditunjukkan interview gitu ya. Iya. Kemudian how about ini jurnal apa ini? Jurnal UNESA ya? Iya, Bu. Oh, ya jurnal UNESA Pak Orek. Namanya yang iya, Bu. Ayo ke bawah sih, coba sih. Tentang apa? Research-nya, Bu. Data, Nah, ini bisa kamu contoh ya. Ini saya suka seperti ini. Apa? In research data, ini QRI ya? Iya. Oke. So here dia tunjukkan tidak semuanya pekerjaan siswa itu di-capture, tapi ditunjukkan yang ini. Tapi kodenya ini dari mana nih? Ada nggak information about the codes? Information about the code. No. Nggak ada. Harusnya ada information about the codes ya. Oke, thank you Akila. Ya, Bu. Stop share. Coba yang satu lagi. Firstian. Sebentar Bu, ini Zoom saya yang di laptop nggak bisa connect. Depan ini apa namanya artikel yang saya cari di laptop semua.
Okay. Peaceful? Iya, Bros. Bisa show one of your paper? Ya, tapi ini saya pakai HP, Bros. Ya, nggak apa-apa. Bisa di-show? Iya, bisa. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Mungkin bisa di zoom dulu, soalnya kekecilan. Di Zoom. Oke. Bagaimana, apakah terlihat? Ya. Terlihat. What is the title? The title, jadi gini. Saya ambilnya itu tentang Oke. penalaran proporsional. Nah, Mhm. ini saya ambil jurnalnya ya, judulnya terkait penalaran proporsional. Nah, tapi ini kayaknya masih kurang pas. Mhm. Kenapa tidak pas? Atau kurang pas? Karena sulit mencari untuk jurnal di Google Scholar itu nggak ada yang kayak pas gitu. Ini benar penalaran proporsional, tapi ini terkait dengan buku. Nah, ini saya nggak terkait dengan buku matematikanya, tapi udah sama di SMP. Oh, ini subjeknya buku ya, textbook Iya. analisis ya, bukan proporsionalnya siswa ya. Ini Ya, Bu. analisis textbooknya, nggak apa-apa. Ya, saya ambilnya itu yang bagian literasi penalaran proporsionalnya. Oke, coba tunjukkan metode result deh, result. Nah, ini Bu, bagian resultnya. Okay, this is part of the textbook, of course, ya. Because the authors analyze the textbook. Paham, Mas? Oke. Ya, ini sama mungkin tadi ada kayak gambar gitu lah. Ini dijelaskan gambarnya itu bagaimana. Ya. Oke. Oh, ini analisisnya based on the level cognitive demand, gitu ya. Ada beberapa indikator yang digunakan. Oke, ya. So more or less all of you has a figure lah. Nanti kalau mau nulis, yang ditulis harus seperti apa.
the style of writing the result and data itu macam-macam, nggak seragam, ya. Boleh, yang penting kamu tunjukkan argumenmu dengan data yang ada. Oke, thank you. Oke, let's continue. After result and discussion is conclusion and suggestion. What happened in this part, ya, it needs to cover objective. Jadi, paling gampang untuk mereview paper tesis by read the conclusion. Paling gampang. Conclusionnya ngomong apa? Kira-kira sudah, is that answering the research question or fulfilling the research aim? Sudah menjawab enggak? Gitu. Nyatakan dengan jelas. Findings, indication, important message, implication, or for policy direction. Ini yang biasanya lupa. So, you need to write down the implication. So, the result, for example, tadi by exploring or share the student proportional reasoning itu untuk apa? Gitu. Ya. Nah, conclusion enggak usah panjang-panjang kalau di paper, di artikel. But if you write in a thesis, it can be more than this. Ya. Generally one paragraph. Ya. Sepertiga halaman. Nah, dituliskan di situ, jurnal internasional bereputasi dominan tidak memisahkan kesimpulan dan syarat. Jadi tidak dipisahkan. Saya cenderung tidak memisahkan. Biasanya judulnya conclusion saja, bukan conclusion and suggestion. Ya. Nah, keterbatasan penelitian bisa diungkapkan untuk penelitian berikutnya. Oke. I show another PowerPoint. Baik, kalau ini memisahkan ya, memisahkan diskusi tadi ya. Diskusinya dipisahkan. Ini ada hal-hal yang the things that can be discussed. Apakah hasil memberikan jawaban atas hipotesis yang diuji? Apakah orang lain pernah mengajukan sebelumnya? Apakah kamu senada support the finding of other researcher or you against? Gak apa-apa against tuh. Bagaimana hasilnya cocok dengan hasil dari penelitian lain, ya? Oke. This is the example, ya. And I think you already show us also. So regarding teachers believe the fact, kan temuan. Habis ditemukan, after you show the finding, it's related to Raymond, kajian teorinya. Kemudian kajian teorinya seperti ini, related, masih terhubung. Tetapi, ya, apa findingmu itu apa? Dan terkait dengan penemuan sebelumnya seperti apa? Kemudian simpulkan, oh ada inkonsistensi, ada ketidakhubungan, nggak ada hubungan. Rekomendasinya apa? Nah, begitu. Ya, itu kalau diskusi, ya ngomong diskusi. Nah, okay. Sometimes it's hard to write the conclusion. Why? Karena authors itu already write everything. Jadi kalau sudah dituliskan di pembahasan, kadang-kadang repetition, mengulang, ditulis lagi di conclusion, ya. So here the same as previous slide, we show the conclusion, ya, dalam gambaran besar, kemudian we recommend something.
Either it's useful for what kind of the next research or the policy, kebijakan apa yang bisa ini dilakukan. Nah, kata-kata yang ini ya statementnya. To sum up, we argue that bla bla bla. Ini style ya. So some authors write down by point per point, 1, 2 gitu ya. Nah, ini ada yang hanya menuliskan ya, they write description, assisted bla bla bla, dan dituliskan secara deskriptif. Ya. Yang mana yang better? Both are okay. Ya, both are okay. Nah, after the conclusion, don't forget to write down the reference. Ya, tempat menuliskan referensi dalam urutan alfabet pengarang. Ini untuk menuliskan reference itu is actually based on the journal style. Jadi how to write the conclusion. Ya, daftar pustaka konsisten sesuai aturan APA style minimal 20 rujukan. Dengan komposisi 80% from the journal dan 20% from the book. Oh iya, avoid dari website ya. Kalau websitenya itu website yang terdaftar dalam arti government policy, terus PISA, ada kan OECD itu ya, dia punya website nggak apa-apa. Tapi kalau websitenya itu websitenya Blogspot, WordPress gitu, nah itu yang diragukan. Ya. Kemudian share when you access, kapan kamu mengakses website itu. Nah, after the reference, sometimes there are some author like to write the acknowledgement. Acknowledgement itu isinya adalah ucapan terima kasih. Misalnya, kalian dapat dana penelitian PKM, misalnya. Luarannya adalah artikel jurnal. Nah, artikel itu kan hasil penelitian yang sudah dikerjakan. So that you thanks to the siapa yang berkontribusi. Kamu berterima kasih ke siapa? Ini hanya bentuk-bentuk ini aja sih, ucapan terima kasih dalam ini ya. Saya kalau berterima kasih kepada misalnya mahasiswa atau dosen yang memberi masukan terhadap riset saya, biasanya saya tuliskan di I just let them to be in authors. Jadi co-author saya. It's just a way ya to share the acknowledgement. Oke. Ya. Ini ada kiat-kiat ya. Penelitiannya tema global, konteksnya lokal. Ini sekarang lagi ngetren karena orang dunia luar would like to know more about the Indonesia, for example. Jadi tidak memaksakan dengan ruang lingkup riset yang pernah dipelajari saja. Benar. Misalnya yang biasanya penerapan pembelajarannya secara tatap muka, sekarang kan semuanya blended gitu ya, atau full daring. Kondisi situasi sekarang. Nah, kemudian sebagai pemula, nah, yang pertama adalah saya kan minta kamu saya menganggap kamu pemula, read, ikuti, dan modifikasi. Tidak bisa tidak mengikuti dulu, ya. Kalau misalnya saya menulis gitu ya, dulu pada saat awal-awal, I follow my supervisor paper. Tak baca, oh kayak stylenya gini, style menulisnya. Tapi ya, I follow him because ini karena dia memang kualitas dia gitu ya, kualitas dia dalam menulis. Ya, makanya saya ikuti. Nah, kalau memang punya keterbatasan dalam hal itu, ya ikuti saja artikel-artikel jurnal yang berkualitas. Nah, ini ya. Kemudian perbanyak membaca jurnal ilmiah. One day one article, kayak one day one juice gitu ya. Rajin berdiskusi dalam forum ilmiah. Nah,
I miss this a lot. Yeah, discussion about scientific things. Jadi kalau ada undangan scientific discussion, seneng banget keluar gitu. Ya, sekarang tidak banyak bergelut dengan itu terus terang. Oke, itu dulu. That's all about IMRAD. Is there any question? Aku mau tanya. Untuk tadi yang di discussion kan ada itu perkuat dengan temuan yang sudah sebelumnya dilakukan. Nah, kalau misalkan penelitiannya itu kan itu Bu, kayak sulit masih sedikit diteliti dan mencari referensinya itu susah. Nah, itu apakah ini wajib untuk ada di diskusi itu, Bu? Aspek ini, perkuatan temuan orang lain ini, atau temuan terdahulu. Oke. Wajib ada atau tidak, gitu. Oke, good question ya. Jadi ketika kamu meneliti sesuatu hal yang sangat-sangat baru, misalnya podcast in mathematics education, dulu enggak ada referensi terkait dengan podcast, for example, ya tidak ada satupun yang meneliti tentang podcast katakanlah, ya paling tidak kamu kan berkontribusi hal baru. Nah, ketika berkontribusi hal baru, berarti kan kamu menunjukkan hal yang sudah ada terkait dengan yang mirip dengan podcast itu apa. You get my point? Jadi tetap ada referensi yang kamu tunjukkan, yang sudah ada. And then you enrich ya, kamu menambahkan. You enrich the topics ya, with regard to the nowadays situation, for example. Kamu boleh nambahin itu. Ya, nggak bisa dikontraskan ya, nggak bisa karena belum ada. Disamakan ya nggak bisa. Supporting ya kan nggak bisa karena memang belum ada. Tapi ada yang inline gitu ya. Apa misalnya ya terkait dengan podcast itu? TV misalnya kan ada TV show gitu kan. Ada sekarang di di Surabaya misalnya itu guru-guru itu diminta untuk mengajar lihat via TV, di mana nanti siswa itu belajarnya via TV, lihat TV. Gitu. Nah, itu kan sama, penyaluran informasi lewat media. Podcast mungkin tidak persis sama seperti itu, tapi podcast itu kan dia tanya jawab gitu ya. Nah, saya ada yang tanya, ada narasumbernya gitu. Nah, dari situ akhirnya dapat pengetahuan dari tanya jawab itu gitu. Ya. Jadi ya tidak harus kontraskan kalau memang benar-benar baru loh ya. Malah itu potensi sekali banyak yang nyari. Saya kadang melihat judul-judul research yang aneh-aneh itu banyak dibaca. Ketika saya lihat loh, isinya mek ngene tok iki ya. Oke, ada lagi? More? More question? Can you hear me? Bisa dengar saya? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke. Everything clear now? Bu, saya mau bertanya. Untuk metode itu, apakah kita bisa memakai metode yang digunakan di jurnal lain? Lalu apa harus ditulis juga? Jadi berdasarkan dari jurnal ini, jadi kita pakai metode yang sama seperti itu, Bu. Jurnal apa maksudnya?
Kalau saya ini kan pakai apa kesalahan siswa dalam mengerjakan materi dalam menyelesaikan persoalan di teknik integrasi seperti itu, Bu. Terus saya memakai apa ya maksudnya? Melihat dari jurnal yang sama juga tentang analisis kesalahan siswa. Terus di jurnalnya itu membagi kesalahan siswa tadi itu dari tipe-tipenya. Jadi nanti maksudnya saya mencontoh seperti itu gitu, Bu. Tipe-tipenya sama dengan jurnal yang saya baca tadi. Okay. Fatima Iza. So what you mentioned is not about method, I think. Itu kan indicator ya. Oh iya, indikatornya, iya. It's not about method. Jadi indikator itu kalau memang jadi kamu kan ini mulai ngomongin indikator nanti berkaitan dengan seminar, mata kuliah seminar. Nah, kamu memutuskan untuk what kind of indicator that you use? Wait a second. Okay. Indicator is different with methods. Metode itu ya metode, deskriptif kualitatif, kuantitatif, itu metode. Tapi kalau indicator itu sintesis dari review, literatur review. Gitu ya. Oke. Ya, Bu, terima kasih. Any others? Saya, Bu, mau tanya. Kan saya kemarin rencananya mau itu penelitiannya di identifikasi kesalahan di soal numerasi level 4 yang AKM itu ya, Bu ya. Nah, itu untuk soalnya itu saya harus buat sendiri yang setara AKM atau saya bisa mengambil yang di webnya Kemendikbud yang soal-soal AKM online itu, Bu. Oh. Ini bicara riset ya, berarti ya. Bicara instrumen ya, berarti ya. Iya. Nah, pembimbingmu siapa? Bu Ros. Ya, nanti aja di forum itu aja. Iya. Ya, jadi kan bicara instrumen. Iya. Maksud saya terkait dengan apa? IMRAD ini yang perlu dipahami dulu. Oh iya, Bu. Terima kasih. Okay. So everyone already know about the IMRAD ya. Karena kamu baca paper banyak, kamu try to understand the format of the paper. Actually, the format of the paper of the journal itu really close related to the template ya, journal. Jadi, for example, I show you mana ya. Oke. Misalnya tadi GMA. Ini tadi yang ditunjukkan oleh, nah ini ya GMA. Di sini ada ini ada author guideline. Nah, so every paper has author guideline. So you cannot harus menyamakan dengan author guidelines ketika menulis paper. Ya. Author guidelines ya. Ada jelas author fee-nya, bla 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 ya. Seperti itu. Oke, terkait IMRAD apa sudah paham semua? IMRAD? Kalau sudah, saya mau speed up
ya, terkait dengan kalau saya lihat di RPS oke, itu ya. Those information about IMRID. Hope it's useful for all of you. I know that you have already 3 papers with you, and then you can see how the authors write introduction, methods, result, and discussion. I add more, the conclusion, abstract, and the title. Okay,